Pernah nggak sih kalian mendengar orang lain berbicara, tapi bicaranya aneh? Mereka mencampurkan antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah, antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, bahkan antara bahasa yang baku dan tidak baku. Jadinya, kita yang mendengar hal itu tidak memahaminya. Sebelum kita lebih jauh, ayo kita cari tahu dulu apa itu bahasa baku dan tidak baku. Bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan secara formal, juga sesuai dengan tata bahasa, ejaan, dan kosakata yang terdapat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, juga Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa baku adalah ragam bahasa yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang disebutkan tadi. Biasanya, bahasa baku digunakan dalam percakapan sehari-hari yang bersifat santai dan tidak resmi. Agar lebih mudah dipahami, aku akan kasih 3 contoh sambil kita main tebak-tebakan. Di sebelah sini ada bahasa tidak baku yang sering kali kita ucapkan dan sering kita tulis. Namun nyatanya, semua itu salah loh penulisannya. Nah, kalau yang sebelah sini adalah bahasa baku yang perlu kalian tebak dan kalian isi sendiri. Pertama, ada aktivitas. Aktivitas. Kalian pasti sering ngucapin kan? Ih, saya sedang beraktivitas ini loh. Saya sedang beraktivitas itu. Kita sering kali mengucapkannya. Kita juga pasti sering menuliskannya, terutama di dalam buku diari. Nah, sebenarnya penulisan yang benarnya itu apa sih? Apakah menggunakan F? Apakah menggunakan V? Kira-kira apa ya? Nah, yang benar itu aktivitas ditulis dengan menggunakan huruf V. Aktivitas. Kata yang selanjutnya ada kata apotik. Kita sering nyebut apotik loh, karena memang ya yang namanya manusia kalau sakit cari obat di mana? Apotik pastinya. Tapi sebenarnya apotik itu pengucapannya benar. Hanya saja penulisannya yang sering salah. Gimana sih apotik cara nulisnya? Jadi, yang benar penulisan apotik itu adalah menggunakan huruf E. Apotek. Yang selanjutnya ada kata nomor. Kamu, nomor kamu berapa? Nomor aku 08. Gitu kan? Kalian pasti sering deh ngomong kayak gitu. Tapi, penulisan yang benarnya gimana sih? Emang betul ditulis nomor seperti yang kita ucapin? Ternyata salah guys. Tulisan yang benarnya itu adalah menggunakan huruf O. Nomor. Nomor saya 08. Nah, itu baru benar. Nah, teman-teman, kita sedikitnya sudah mempelajari apa itu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Jadi, apa salahnya sih menggunakan bahasa baku dalam percakapan sehari-hari? Memangnya memalukan? Atau memang gak mau? Padahal menggunakan bahasa baku dalam sehari-hari ada banyak manfaatnya. Yang pertama, menghindari miscommunication. Miscommunication itu sering terjadi antara dua belah pihak atau bahkan banyak pihak, dan ini sangat merugikan untuk kita semua. Selanjutnya, ada informasi yang tersampaikan secara utuh sehingga orang-orang memahami apa yang kita sampaikan. Dan yang terakhir, memudahkan kita dalam presentasi ataupun membuat karya tulis, juga memahami bacaan-bacaan. Jadi, ayo mulai dari langkah-langkah kecil. Kita bisa loh ngobrol pakai bahasa baku. Kita juga bisa menulis diari dengan bahasa yang baku. Atau sesekali kita mencoba membuat cerpen
novel, atau karya tulis lain seperti esai atau karya tulis ilmiah, tentunya dengan bahasa yang baku, agar kita terbiasa